Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 3, kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Subchapter, mindset dan prestasi sekolah. Mari berpaling dari ranah langit Mozart dan Darwin, seraya kembali ke bumi untuk mengetahui bagaimana mindset membuahkan prestasi dalam kehidupan yang nyata. Sungguh menyenangkan mengetahui seorang siswa yang besar dengan mindset tumbuh ternyata lebih berpengaruh terhadap diri saya dibandingkan dengan seluruh kisah tentang kehidupan Mozart dan Darwin. Mungkin karena ini lebih menyangkut Anda dan saya, tentang apa yang terjadi pada kita, dan mengapa kita berada di tempat ini sekarang. Juga tentang anak-anak dan potensi mereka. Kembali ke bumi, kami mengukur mindset siswa ketika mengalami peralihan ke sekolah menengah pertama atau SMP. Apakah mereka percaya bahwa intelijensi mereka bersifat tetap atau sesuatu yang dapat mereka kembangkan? Kemudian kami mencermati mereka selama 2 tahun berikutnya. Peralihan ke SMP merupakan saat yang penuh tantangan berat bagi banyak siswa. Tugas lebih sulit dan penilaian semakin berat. Proses pengajaran pun tidak lagi disesuaikan dengan selera pribadi. Dan semua ini terjadi ketika para siswa tersebut harus menghadapi perubahan tubuh dan peran mereka sebagai remaja baru. Nilai-nilai merosot. Tapi nilai setiap orang tidak mengalami kemerosotan yang sama. Tidak, dalam penelitian kami, hanya siswa-siswa bermindset tetaplah yang menunjukkan kemerosotan tersebut. Mereka menunjukkan nilai yang merosot drastis. Pelan, tapi pasti. Mereka terus memburuk selama 2 tahun. Sementara siswa bermindset tumbuh menunjukkan peningkatan nilai selama 2 tahun itu. Ketika kedua kelompok tersebut memasuki SMP, catatan masa lalu mereka tidak dapat dibedakan. Di lingkungan sekolah dasar yang lebih menyenangkan, mereka mendapatkan peringkat yang sama dan pencapaian nilai ujian yang sama. Tapi, ketika menghadapi tantangan di SMP, mereka jadi berbeda. Beginilah cara para siswa bermindset tetap menjelaskan nilai mereka yang buruk. Banyak yang menyalahkan kemampuan mereka sendiri. Mereka bilang, aku orang paling bodoh. Atau, matematika aku sangat buruk. Dan banyak pula yang menutupi perasaan ini dengan menyalahkan orang lain. Seperti guru matematika kami tidak becus mengajar. Atau guru bahasa Inggris kami hanya suka berdandan. Karena gurunya menjatuhkan mental. Analisis-analisis yang menarik atas persoalan ini nyaris tidak mungkin memberikan jalan menuju kesuksesan pada masa depan. Dengan ancaman kegagalan, siswa yang bermindset tumbuh justru mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk belajar. Mereka mengungkapkan kepada kami bahwa kadang-kadang mereka merasa kewalahan, tapi mereka menanggapinya dengan menggali dan melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka seperti George Danzig. Siapa dia? George Danzig adalah mahasiswa pasca sarjana matematika di Berkeley. Suatu hari, seperti biasa, dia terlambat mengikuti kelas matematikanya dan segera menyalin 2 soal untuk pekerjaan rumah dari papan tulis. Ketika kemudian dia mulai mengerjakan kedua soal tersebut, menurutnya, kedua soal itu sangat sulit. Dia bekerja keras selama beberapa hari untuk mengutak-atik dan menyelesaikannya. Kedua soal itu kemudian tidak lagi menjadi pekerjaan rumah, tapi 2 soal matematika terkenal yang tidak pernah terpecahkan sebelumnya. Berlanjut ke subchapter Sindrom Sedikit Kerja.